Kita ini ditipu habis-habisan. Katanya Candi Borobudur itu dibangun tahun 700-an Masehi. Ada yang mengatakan 825 Masehi oleh Wangsa Sailendra, macam-macam. Kita percaya aja. Padahal tidak, sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi itu Candi Borobudur sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Tanda terjadinya kiamat kubro dengan terbitnya matahari dari arah barat. Asyratis sa'ah, yang asyrah atau 10 itu diantaranya adalah matahari yang akan terbit atau sudah terbit dari arah barat, berjalan ke timur. Ada yang mengatakan tidak sampai terbenam ke arah timur, tapi kembali lagi ke arah barat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar kejadian yang sesungguhnya atau hanya sekedar kiasan? Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam dan mendetail. Matahari seperti biasanya akan terbit dari timur dan tenggelam terbenam ke arah barat. Namun ini kok ada medan magnet yang berubah ya dari biasanya. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya sekedar kiasan? Menurut saya, wallahu alam ya, kejadian terbitnya matahari dari barat itu bukanlah kejadian yang sebenarnya. Dan memang benar sudah terjadi sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua berakhir, abad 19 itu. Menuju ke abad 20 dan abad 21 ini berarti kejadian tersebut telah terlampaui. Matahari selamanya akan terbit dari arah timur. Allah tidak akan pernah merubah ciptaannya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam setiap penciptaan dan proses berjalannya ciptaan Allah itu. Lah, matahari terbit dari barat itu kok disabdakan oleh Rasulullah seperti itu? Benar, sabda Rasulullah itu tidak salah. Yang perlu kita benahi adalah pemahaman kita tentang isyarat, bahasa kiasan daripada matahari terbit mim maghribiha, dari arah terbenamnya. Nah, gitu loh. Jadi terbit dari arah terbenamnya itu kebanyakan kita memahaminya terbit dari arah barat, padahal tidak seperti itu. Matahari adalah merupakan bukti dari suatu peradaban, perubahan, perkembangan kehidupan manusia di planet bumi ini, di mana setiap 24 jam matahari ini berubah terus. Lah, ini ada matahari sebagai lambang perubahan secara besar-besaran dalam ruang lingkup peradaban seluruh umat manusia di planet bumi ini, karena
orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Spanyol, Jerman, Italia, Prancis, Hungaria, Inggris, Belanda, dan sekitarnya, orang-orang Eropa, orang-orang barat itu telah benar-benar menguasai peradaban di bumi ini. Abad 17, 18, 19, 20 sampai 21 saat ini benar-benar orang-orang barat ibarat matahari telah menyinarkan sinar peradabannya, sinar keemasannya dalam hal ilmu dan pengetahuan, sains, menyinari seluruh planet bumi ini sampai bumi bagian tengah dan bahkan sampai bumi bagian timur, seluruh planet bumi secara keseluruhan. Buktinya adalah apa? Kehidupan manusia saat ini dikuasai oleh teknologi-teknologi materialistik. Produk-produk yang berbentuk fisik, semisal alat-alat elektronik dan transportasi, sekaligus alat-alat komunikasi. Semuanya dimulai dari barat. Orang-orang atau manusia di Timur Tengah dan Timur Jauh lebih mengandalkan spiritualitas, namun tergerus oleh budaya barat, dan itu tidak bisa dicegah. Tradisi umat manusia berubah total, semuanya berkiblat ke barat. Mulai dari sekecil apapun selalu meniru apa yang mereka lakukan, orang-orang barat itu. Semisal pesawat terbang, siapa yang menemukan? Siapa yang memproduksi? Kan mereka. Semuanya merata di seluruh planet bumi ini. Di negara-negara selain negara Eropa, negara barat, semuanya menggunakan jasa penerbangan pesawat terbang. Tidak hanya pesawat terbang, mobil, motor, ya, gadget, ya, laptop, semua alat-alat canggih itu adalah produksi dari barat. Kalau produksi dari Cina itu meniru dari barat sebenarnya. Otomotif Jepang yang menguasai pasar kita, bahkan pasar dunia, itu juga sebenarnya mereka meniru dari orang-orang barat. Jadi benar-benar bersinar, terbitlah perubahan peradaban yang dulunya dikuasai oleh orang-orang timur, sekarang berubah, berbalik arah, dikuasai oleh orang-orang barat. Matahari peradaban terbit dari barat. Lah inilah yang namanya asyratis sa'ah tulu'us syamsi mim maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, alias orang-orang barat sudah menguasai peradaban di bumi ini. Semua arsitektur yang ada di Timur Tengah, ya, semua yang merancang itu insinyur-insinyur dari barat semua ini. Gedung-gedung tinggi, pencakar langit, yang membangun kota-kota metropolitan di Manama, di Abu Dhabi, ya, di Jeddah, di Riyadh, di semua tempat itu rata-rata dari barat semua. Jadi kalau bumi ini, ya, boleh saya katakan benar-benar sudah dikuasai oleh peradaban mereka, ya. Dan ini tidak bisa dihindari, baik yang berupa persenjataan canggih,
ya, alat perang modern semua diproduksi dari sana. Lah orang-orang Barat itu apakah hanya orang Eropa saja? Ya tidak, orang-orang Amerika itu semua orang-orang Barat yang mendiami pulau atau benua Amerika Utara, Amerika Selatan, semua sekarang didominasi oleh orang-orang Barat. Argentina itu orang-orang Portugis, orang-orang Portugal, orang-orang Spanyol. Columbus itu orang mana? Ya orang Spanyol, yang akhirnya besar-besaran masuk menguasai benua Amerika dari Inggris, dari negara-negara Barat yang lain. Hijrah menghuni benua yang katanya kosong, tidak ada penghuninya, padahal sebelumnya sudah dihuni oleh manusia-manusia lama, yaitu suku-suku Indian. Ya orang-orang Nusantara mereka itu sebenarnya, orang-orang Indonesia. Dan sampai kiblat sejarah dunia pun dikuasai oleh mereka, orang-orang Barat itu. Indonesia ini kiblat sejarahnya itu mengacu pada ahli sejarah, yaitu siapa? George Codes, sejarawan dari Perancis yang meninggal tahun 1969, tanggal 2 Oktober. George Codes inilah yang memporak-porandakan peradaban Asia Tenggara, sejarah Indonesia salah satunya. Dan anehnya, para ahli sejarah yang ada di Indonesia ini juga mengamini dengan teori George Codes itu. Kita ini ditipu habis-habisan. Katanya Candi Borobudur itu dibangun tahun 700-an Masehi, ada yang mengatakan 825 Masehi oleh Wangsa Sailendra, macam-macam. Kita percaya aja. Padahal tidak, sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi itu Candi Borobudur itu sudah ada. Gunung Padang di Cianjur itu sudah ada sejak sebelum kuil piramid di Mesir. Peradaban yang terkubur di Nusantara ini lebih tua daripada peradaban-peradaban yang ada di seluruh dunia manapun. Mulai dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar, semuanya mengacu pada satu orang ini, orang Perancis ini, Georges Codes namanya, tulisannya gitu, bacanya George Codes, sejarawan asal Perancis yang bertugas di Thailand pada waktu itu untuk mengotak-atik sejarah yang ada di Nusantara. Bahkan katanya memang George Codes ini juga berjasa menemukan sejarah Sriwijaya di Palembang itu. Tapi selain itu juga mengacak-acak, memporak-porandakan pemahaman umat manusia di Nusantara. Karena memang kelemahan kita ini adalah sejarah kita ini berdasarkan tutur tinular, tidak tertulis. Toh kalau ada prasasti, ada lukisan-lukisan yang seperti di Candi Borobudur ya, itu yang bisa membaca itu justru malah mereka, gitu loh, dengan cara mereka, dengan pemahaman mereka.